Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikin bil kitab wa sunnah. Jadi pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang kitab Mabadi Awwaliyah. Jadi kitab ini merupakan kitab dasar tentang fikih dan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Di sini pada pembukaan disebutkan di sini al-awwalu fi usul fikhi wa tsani fil qawaid al fiqhiyah. Gitu ya. Jadi ada 3 juz kitab ini, jadi ada 3 sesi. Yang pertama Mabadi Awwaliyah, yang kedua kitab As-Sulam, yang ketiga kitab Al-Bayan. Nah, kita ini di juz awalnya yaitu Mabadi Awwaliyah. Wa in qasimul juz awal ini terbagi 2 bagian. Yang pertama usul fikih, 2 wasani fil qawaid al fiqhiyah. Nah, ini untuk sistematika ini, untuk daftar isinya saya udah share nanti di blog, linknya saya akan bagikan. Langsung saja kita akan mulai. Kita terjemahkan satu persatu, saya campur dengan menggunakan bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwali, ari ieu bagian nomor ya, bagian kahiji, bagian yang pertama. Fi usul fikih, menjelaskan usul fikih. Dina ngajelaskeun usul fikih. Al-aslu aringan asal lugatan mengucap ulama ahli lughat. Asal menurut ulama ahli bahasa adalah nyata ma bunya alaihi ghairuhu, nyata ma perkara bunyan dibangun alaihi di atas ma ghairuhu selain nasima. Ka asli sajarati, seperti pokoknya pohon, seperti akarna tatangkalan, asasu tegasna dasarna tatangkalan. Wa aslu sajarati jeung ari asalna sajarah, ari dasar tatangkalan teh ay tarfuha ujungna si pohon asabitu ay tarfiha asabiti anu tetap nu nancep fil ardi kajrotan. Itu disebut dengan asal, cek bahasa, menurut bahasa ya. Fa usul fikih, maka adapun usul fikih itu asal suhub, di asasnya daripada fikih. Jadi usul fikih itu merupakan dasar atau fondamen atau fondasi daripada fikih. Itu yang pertama, pengertian tentang asal. Terus yang kedua wal far'u. Ketika berbicara asal, maka mau tidak mau kita akan berbaca furu'. Jadi ada usul, ada furu'. Nah, pengertian secara bahasa begini. Wal far'u ma buniya ala ghairihi ka furu'i syajarati li asliha. Wal far'u, ada di furu' itu, anapun ari furu' eta ma buniya ala ghairihi, nyata ma perkara buniya nu dibangun ala ghairihi kana liyana ieu sima. Kafuru isyajarati, seperti cabang tatangkalan asliha karena pokoknya tatangkalan. Wa furul fikih, jeung cabang fikih li usulihi karena pokokna fikih, usul fikih tegasna. Jadi furu itu adalah perkara yang dibangun atas asal, seperti cabang pohon yang terletak di atas pokoknya pohon, di atas akarnya pohon, ya. Wa furu'il fikhi, jeung cabang-cabang fikih li usulihi, bagi asalnya fikih. Jadi cabang, batang, ranting dan sebagainya ya. Pokoknya selain daripada pokok, selain daripada akarnya. Wal aslu, adapun pengertian asal istilahan menurut istilah. Jadi istilah maksud di sini istilah ulama ahli usul fikih. Yuk kalau dikatakan, diucapkan alat dalili karena dalil. Jadi sebut ketika kita bicara asal, itu ada bahasa lainnya, yaitu dalil. Naon asalnya, berarti naon dalilnya, itu apa asalnya, itu dalilnya. Wal qaidatil kulliyati, dan kaidah kulliyah. Qaulihim, seperti perkataan, seperti ucapan para usuliyun. Jadi para ulama ahli usul fikih mengatakan bahwa aslu wujubi sholah alkitab, hari asalna wajibna sholat. Jadi asal atau dasar wajibna sholat itu alkitabu kitab. Ay ad-dalilu, tegasna dalil ala wujubiha kana wajibna sholat, eta alkitabu kitab.
Jadi dalil yang menunjukkan atas wajibnya sholat itu Alkitab. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Itu pengertian asal menurut istilah ya. Terus wa qaulihim ibahatul maitati lil mudarri khilaful asli. Wa qaulihim, dan perkataan para usuliyun, sing ari omongan para usuliyun, ibahatul maitati ari meunangna bangke, jadi bolehnya bangke, lil mudarri bagi orang yang darurat, kita khilaful asli, nyulayan karena asal. Jadi tidak sesuai dengan asal, tidak sesuai dengan dalil. Maksudnya di sini bukan dalil, tapi mukhalifin lil qaidatil kulliyah, tegasna mukhalifun beda lil qaidatil kulliyah, karena kaidah kulliyah. Jadi berbeda dengan kaidah kulliyah. Wahia, yang kaidah kulliyah itu kaidah kuliah, jadi kaidah yang global. Itu apa? Kullu maitatin haramun, setiap bangkai itu haram. Jadi tidak bersesuaian dengan kaidah kuliah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama harrama alaikumul maitata, aing pasti nang haramkan Allah alaikum ke anjeun kabeh al maitata, karena bangkai. Jadi Allah mengharamkan atas kamu sekalian bangkai. Nah, itu yang pertama, pengertian asal secara bahasa, furu secara bahasa. Nah, sekarang kita akan menginjak pada bahasan ini selanjutnya. Usul fikih, ari usul fikih eta dalil fikih ala sabil ijmal, dalil fikih jadi adillatul fikih ala sabil ijmal, menepan karena jalan ijmal. Jadi dalil fikih yang ijmali sebetulnya, dalil fikih yang global. Kaqaulihim, seperti perkataan usuliyun, mutlaqul amri lil wujub, mutlaknya amar, mutlaknya perintah, eta lil wujub, nuduhkeun kana wujub. Jadi amar yang mutlak, ya amar itu maksudnya kalimat dalam bentuk amar, ya bisa fi'il amar atau fi'il mudhari yang dengan lam amar. Itu lil wujubin, nuduhkeun kana wujub. Wa mutlaqun nahyi, jeung mutlaqna nahyi li tahrim, nuduhkeun kana haram. Nahi atau larangan perkataan dalam Al-Quran yang secara mutlak menunjukkan pada nahi, itu menunjukkan pada haram. Wa mutlaqu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mutlaqil ijma' wa mutlaqil qiyas hujajun. Jadi mutlak fi'lun Nabi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi hujah, mutlaqna ijma' jadi hujah, wa mutlaqil qiyas hujajun jadi hujah kabeh. Nah, itu pengertian usul fikih. Usul fikih itu jadi dalil fikih yang ijmali, fikih yang ijmali. Nah, itu al-fiqhu. Nah, ari fikih logotan cek logat, fikih menurut bahasa eta al-fahmu faham, faqih tu kalamaka ay fahimtuhu. Contohnya seperti faqih tu kalamaka, aku memahami ucapanmu, ay fahimtuhu, artinya maksudnya aku memahami ucapan kamu. Wastilahan, adapun fikih menurut istilah, eta ilmu bi ahkami syariah, jadi ilmu mengetahui kepada hukum-hukum bangsa syariat, kepada hukum yang syar'i. Allati tariquhal ijtihad, allati anu tariquha jalana yasi hukum teh ijtihad. Jadi memahami atau mengerti tentang hukum syara melalui jalur ijtihad, itu disebut dengan fikih. Kal ilmi bi anna niyata fil wudhu'i wajibatun, seperti tahu bi anna niyata, jadi mujtahid ya, tahunya mujtahid bi anna niyata, kalawan saestuna niat, bahwa sesungguhnya niat fil wudhu'i, dalam wudhu itu wajibatun, wajib. Wah. Wa nahwu dzalika, dan seumpama itu, ya seumpama niat fil wudhi wajibatun minal masail ijtihadiyah, dari persoalan-persoalan yang masa ijtihadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, innamal a'malu binniyat, angin pasti sahnya amal binniyat itu tergantung pada niat. Jadi amal itu sah digantungkan pada niat. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Wa wudu dan wudu upami wa hal ari wudu hal nate wudu min amal, tebagian tina amal, maka wajib niat.
Bikhilafil ilmi bi ahkami syariah, berbeda dengan tahu bil ahkami syariah kepada hukum-hukum syara allati laisa tariquha ijtihad, yang jalan-jalannya atau metodenya, jadi tahu kepada ahkam syariah itu bukan ijtihad. Kal ilmi bi anas shalawatil khamsi, seperti tahu kita, seperti tahunya kita wajibnya sholat. Kalau saya sunah sholat lima waktu wajib. Wa ana zina muharramun, zina diharamkan. Wa nahwi dzalika jeung sumuna shalawatul khamsi minal masail qat'iyati, tina pirang-pirang masalah qat'iyah. Jadi masalah qat'iyah mah eta mah lain ijtihadi, berarti eta mah lain fikih. Fala yusamma ilmu bima dzukir fikhan, jadi fala yusamma maka tadi ngaranan al ilmu nyaho bima dzukir kalawan perkara disebut tadi shalawatul khamsi wajibatun. Ini saya ulang ya, karena ini tadi tidak terekam. Bi khilafil ilmi bil ahkami syar'iyyah, berbeda dengan tahu kepada hukum syara allati laisa tariquha al-ijtihad, yang jalannya adalah bukan ijtihad. Kalau ilmi bi anna shalawatil khamsi, seperti tahu bahwa salat 5 itu wajibatun wajib. Wa nazina muharramun, zina itu muharram diharamkan. Wa nahwi dzalik wa nahwu dzalika jeung saumpamana kabeh minal masail qat'iyati, tina masalah-masalah qat'i. Jadi persoalan-persoalan yang sifatnya qat'i itu fala yusamma ilmu, maka fala yusamma maka tadi ngaranan naon al ilmu ngarti bima dzukir kana perkara nyahoana taunya kita kepada sholat 5 waktu wajib, zina haram, itu tidak disebut fikhan fikih. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada halaman yang kedua, sedikit lagi ya kita tambah. Al ilmu, definisi satu-satu. Al ilmu itu sifat yang kasifu bihal matlub inkisyafan tamatan. Ya, sebuah sifat karakteristik yang kasifu yang menerima terbuka biha kalawan ilmu al matlub, apa yang dicari. Jadi apa yang dicari dengan ilmu itu dapat diketahui inkisyafan tamatan. Inkisyafan kalawan terbuka tamatan sempurna, jadi secara sempurna tahu terbukanya. Wal jahlu jeung ari jahal eta adamul ilmi bisyai, henteu nyaho kana sesuatu. Wal dzannu jeung ari dzan, dan dzan itu al idrakur rajih li adil amrayni, jadi tahu, al idrak itu tahu ar-rajih, perkara yang rajih lebih unggul li hadil amrayni, bagi salah satu dua perkara, jadi 50-50 kalau wal wahmu al idrakul marjuh li hadil amrayni, jadi taunya kita menemukan sesuatu yang lemah li hadil amrayni dari dua perkara, jadi 30-70. Jadi kalau wahmu itu 30-nya, kalau apa namanya itu, nah jadi yang marjuhnya yang 30%-nya, kalau 70%-nya bukan wahmu namanya. Wasyaku, nah yang namanya dzan berarti ya. Jadi kalau dzan itu 70, ya saya ulangi, kalau dzan itu 70, kalau wahmu 30, 70 30. Wasyaku jeung syak, wasyaku jeung ari syak eta al idrakul mustawi bainal amrayni, yaitu tahu tapi sama. Al idrakul mustawi panamu anu sarua bainal amrayni, antara dua perkara, jadi 50-50, ini baru syak namanya. Fatarududu fi qiyabi zaidin, anapun ari ragu-ragu na dina nangtungna zaid, wa nafihi jeung nafina jeung henteu nangtungna zaid, ragu-ragu nih zaid berdiri atau tidak berdiri, ala sawa kana sarua, eta syakun syak marana namanya syak. Wa marujhan ditsubuti jeung lebih kuatna tetap 70% zaid berdiri, nah itu disebutna atau intifa zaid tidak berdiri 70%, atau dzannun dzan namanya. Wa ma marjuhi fi ahadihima, dan lapun marjuh yang lemah gitu, yang diungguli fi ahadihima dari salah satu dua perkara itu, wahmun ngaranna, wahmun iku waham ngaranna, eta waham ngaranna. Jadi si wahamah 30% nah, jadi 70% eta disebut dzan, kalau waham 30%. Wal muradu bil ilmi, yang dimaksud bil ilmi kalau ilmu dimaksud dengan ilmu fit ta'rifil fikri,
pada ta'rif fikih yang telah kita sebutkan tadi, yashmulul dzan, mencakup dzan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas tentang ahkam.